قلبي الله يا قلبي Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asrar Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang sholawat. Sholawat ini adalah suatu ibadah yang apabila kita lakukan, maka yang menjadi imam dari sholawat yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Setiap amal ibadah selain daripada sholawat itu dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, menyontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menyontoh Rasulullah, maka pada hakikatnya kita menjadi makmum dari amal ibadah yang kita lakukan, baik itu kepada Allah, baik itu kepada hablum minan nas. Namun berbeda dengan sholawat. Sholawat ini dicontohkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas Nabi. Jadi solawat ini dicontohkan oleh Allah, sekaligus Allah itu menjadi imam di dalam solawat. Dan barang siapa yang melakukan, yang bersolawat, maka sesungguhnya dia telah berimam, bermakmum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amal ibadah ini yang disebut sholawat ini tidak ada hijab dengan Allah, karena berada di dalam satu majelis. Maka mungkin sholat kita, zakat kita, puasa kita, sedekah kita, amal kebaikan kita, bawalah segala sesuatu yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu berimam kepada Allah, bermakmum kepada Allah dengan cara disertai sholawat di dalamnya. Mau bekerja, penuhilah aktivitas pekerjaan itu dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang pendek lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lakukanlah di dalam setiap rutinitas yang kita lakukan, sehingga amal perbuatan kita itu tidak terhijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pekerjaan, bisnis kita, doa kita, cita-cita kita, di dalam menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Marilah kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan solawat ini akan mengangkat setiap aktivitas yang kita lakukan, itu sambung kepada Allah, itu bermakmum kepada Allah. Kita bawa pekerjaan kita di dalam majelisnya Allah, kita bawa doa kita di dalam majelisnya Allah, kita bawa sholat amal ibadah kita di dalam majelisnya Allah. Jadi sholawat ini adalah suatu pekerjaan, suatu amal ibadah yang imamnya adalah Allah langsung. Dan barang siapa yang mengikuti membaca sholawat, maka sesungguhnya dia telah menjadi makmum bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila setiap pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan selalu disertai dengan sholawat,
disertai dengan kecintaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang diterima oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, barang siapa yang mau sholawat, maka dikaruniakan baginya, bagi dirinya, kedudukan atau makom kekasih. Tetapi belum tentu orang yang bersolawat ini diberi kedudukan makom wali, karena antara kekasih dan wali itu berbeda. Kekasih adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, diperlakukan sebagaimana Allah memperlakukan para wali, para nabi, dan rasulnya. Tetapi para kekasih ini tidak mempunyai amanah atau amanat untuk menjaga sesuatu, diamanai sesuatu, mensiarkan sesuatu, dan sejenisnya. Jadi para kekasih ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tanpa tugas, tanpa amanah, seperti amanahnya seorang nabi, seorang wali, atau seorang rasul. Tetapi dia diperlakukan sebagai seorang nabi, sebagai seorang wali, dan sebagai seorang rasul. Sehingga para orang yang mengamalkan sholawat ini, kewaliannya tidak diketahui oleh wali yang lain, karena dia bermakom sebagai kekasih, tetapi diperlakukan yang sama dengan para nabi, para wali, dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang berada di dalam makom kekasih ini, doanya makbul, hajatnya selalu mudah terkabul, hidupnya, rezekinya mudah datangnya dari mana saja, karena segala sesuatu di dunia ini akan melayani kekasih daripada Allah, yaitu orang-orang yang pandai, orang-orang yang selalu istiqomah di dalam sholawat. Jadi kehidupannya seseorang yang mengamalkan sholawat, mengistiqomahkan sholawat, mendawamkan kerinduannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diangkat menjadi seorang kekasih, maka dia diperlakukan sebagai seorang kekasih, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Doanya makbul, segala urusannya menjadi mudah, rezekinya berlimpah, dan dia bahagia di dalam dunia maupun di akhirat. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya di akhirat kelak, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang bersolawat, orang yang ahli solawat. Sesungguhnya tidak hanya di akhirat, karena pada hakikatnya apabila kita renungi, akhirat itu ada di sini juga. Apabila kita menemukan surga di sini, maka di akhirat kita akan menemukan surga. Apabila kita di dunia ini selalu berkawan dengan neraka, kesedihan, tidak bersyukur, gelisah, kekhawatiran, maka di akhirat pun kita akan bertemu dengan neraka, kegelisahan, kesedihan, dan kesempitan. Jadi dengan sholawat ini kita dekat dengan Rasulullah, sehingga apabila kita dekat dengan Rasulullah, maka bau aroma daripada Rasulullah itu pasti berada di dalam diri kita. Apabila diri kita zahir dan batin sudah tercium, sudah beraroma Rasulullah, maka pada hakikatnya disitulah makom wali, disitulah makom kekasih. Sholawat ini adalah alat untuk menyambungkan diri kita kepada Rasulullah. Memang diri kita tidak melihat wajah Allah, tidak melihat wajah Rasulullah, tapi dengan sholawat ini kita bisa mendekat kepada Allah, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa rupa, tanpa wajah, tetapi dengan sholawat ini akan membimbing kepada rasa kita, membimbing hati kita untuk melihat wajah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa banyak kita bersolawat, disitulah solawat ini akan membuka hijab, tirai daripada wajah Rasulullah yang selama ini tidak kita pandang, yang selama ini tidak bisa kita pandang, baik di dalam mimpi maupun di dalam alam nyata. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetaplah bersolawat di dalam segala keadaan, karena dengan solawat inilah akan diangkat derajat kita, diangkat hati kita ke dalam alam jabarut atau alam kenabian dan kewalian, sehingga diri kita diangkat menjadi seorang kekasih daripada Allah yang diperlakukan oleh Allah sebagai mana Allah memperlakukan para kekasihnya, para walinya, para nabi dan para rasulnya. Dengan diangkatnya kita atau hati kita ke dalam makom kekasih, maka diri kita akan mudah bergaul, mudah tersambung dengan para wali, dengan para nabi, dan dengan para rasul. Dengan begitu, itulah sebenarnya jannah yang sesungguhnya, itulah sebenarnya surga yang sesungguhnya, yaitu menatap wajah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menatap wajah para kekasihnya Allah, para mursyid-mursyid kita, menatap wajah daripada guru-guru kita, menatap wajah daripada kedua orang tua kita, menatap wajah daripada keluarga yang kita kasihi, yang kita cintai. Itulah pada hakikatnya adalah surga yang sesungguhnya. Cukup sekian, ingat tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.